Film ini langsung ngegas banget, dibuka dengan gaya ala hitman yang diborgol. Seorang laki-laki babak belur dan berdarah duduk tenang di ruang interogasi yang remang-remang. Tangannya diborgol dan ekspresinya nggak kebaca sama sekali. Cowok ini namanya Hutch Mansell. Dua agen FBI yang sangar duduk di depannya maksa minta tahu identitasnya. Dengan gaya yang santai, bahkan agak seram, Hutch maju sedikit dan cuma jawab, "Nobody." Dari sini, cerita di flashback, ngupas pelan-pelan kehidupan Hutch sebelum momen itu. Kita dibawa masuk ke ritme hidupnya yang abu-abu, yang gitu-gitu aja. Seorang bapak yang biasa banget, nyaris nggak kelihatan. Kejebak dalam rutinitas membosankan di kehidupan pinggiran kota Omaha, Nebraska. Ada momen yang terlihat nunjukin betapa hari-harinya itu gampang ditebak. Setiap pagi, Hutch bangun di jam yang salah persis, ngelakuin checklist yang hambar, nyeduh kopi, scroll HP sebentar, buang sampah ke pinggir jalan setiap hari Selasa, gaya robot. Kebosanan ini bikin jiwa mati rasa, dan kesamaan di setiap harinya itu bikin sesek napas. Hutch kerja di posisi yang gak ada terima kasihnya, sebagai auditor di pabrik manufaktur ayam bertuanya, tempat di mana dia nyaris gak dianggap dan pastinya gak dihargai. Di rumah, keadaan juga nggak jauh bedanya. Pernikahannya sama Becca udah luntur, jadi cuma casing kosong dari yang dulu pernah ada. Mereka tidur seranjang, tapi ada sekat fisik di antara mereka yang nunjukin jurang emosional yang udah kebentuk. Obrolan irit, kontak mata lebih jarang lagi. Ada keheningan yang nyentuh hati di antara mereka yang terasa lebih keras daripada kata-kata. Anak remajanya, Brady, mandangin dia dengan tatapan meremehkan yang tipis, gak peduli sama sekali. Cuma si kecil Sammy, putri bungsunya, yang kayaknya benar-benar ngelihat dia, yang ngasih kehangatan dan kasih sayang di dunia yang cuma nganggep dia kayak nggak ada. Pembukaan ini sukses ngenalin Hutch sebagai sosok orang biasa. Seseorang yang kelihatannya udah nerima kehidupan yang penuh keputusasaan dan biasa-biasa aja, tapi petunjuk halus ngasih tahu kalau ada yang lebih dari yang kelihatan. Termasuk rutinitas pagi yang presisi ala militer dan kemampuan pengamatannya yang tajam. Rutinitas sehari-hari Hutch berubah pas dua perampok masuk ke rumahnya larut malam. Para penyusup itu, seorang cowok dan cewek, jelas banget gak berpengalaman dan gugup. Suara berisik dari mereka ngebangunin Hutch dan dia keluar buat ngelihat. Ya mereka cari terutama uang tunai dan barang berharga kecil. Setelah ngecek anak-anaknya, Hutch nemuin perampok di ruang tamu dan ngambil tongkat golf buat ngebela diri. Karena mereka cuma nyari duit, Hutch nggak ngelawan. Tapi sebelum mereka sempat pergi, putra Hutch yang juga dengar keributan itu nyerang para perampok. Hutch punya kesempatan emas buat mukul perampok cewek itu pakai tongkat golf. Tapi di momen yang nunjukin konflik batin karakternya, Hutch ragu dan akhirnya ngebiarin perampok itu kabur daripada harus pakai kekerasan. Brady ngeliat momen yang kayaknya pengecut ini dan kelihatan banget kecewa sama ayahnya. Setelah itu, polisi dipanggil dan pergi dengan penyelidikan singkat. Saat sudah beres, mereka semua tidur, tapi Hutch nggak bisa merem terus kepikiran insiden itu. Kesel, dia keluar kamar buat tidur di sofa. Dan saat itulah putrinya, Sammy, datang dan tidur di sampingnya, sambil minta dibeliin kucing. Pagi berikutnya sama aja kayak biasa. Tapi insiden malam itu udah ngosik sesuatu di dalam dirinya. Pas dia pergi kerja, iparnya, Charlie Williams, nunjukin kekecewaan karena dia nggak ngehajar perampok itu pas ada kesempatan. Hutch menghela napas, bilang yang dia mau cuma kerusakan minimal. Charlie coba ngasih Hutch pistol buat jaga-jaga kalau kejadian serupa keulang lagi. Hutch ngambilnya tapi nyembunyiin di freezer. Selang berapa lama dia didatengin ayah mertuanya, Ed Williams, yang udah dikasih tahu Becca tentang situasinya. Dia coba bersimpati bilang kalau Hutch udah ngelakuin yang terbaik. Hutch nggak senang dibilang pengecut secara langsung atau enggak dan coba ngindarin obrolan itu. Tapi Eddie ganti topik ke masalah Hutch yang mau beli perusahaannya, tapi tawarannya kurang oke. Gak bisa ngilangin rasa frustasinya, Hutch ngehubungin adeknya, Harry, pakai radio. Ternyata, Harry udah dinyatakan meninggal di catatan resmi dan hidup di luar radar. Pengen ngelepas beban, Hutch cerita ke Harry tentang insiden itu, tapi kali ini detail banget. Ternyata Hutch merhatiin kalau perampok itu kelihatan takut dan pistol cewek itu nggak ada isinya dan udah lama nggak dipakai. Harry sekarang ngerti kenapa Hutch nggak ngajak berantem dan nyuruh dia santai, jangan aneh-aneh.
Setelah ngobrol misterius sama Harry yang ngegugah sesuatu yang udah lama dipendam di dalam dirinya, Hutch balik ke rutinitas kantornya yang gitu-gitu aja. Tapi pas jam kerja kelar, dia malah belok. Bukan ke rumah, tapi ke panti jompo tempat ayahnya David Mansell sekarang tinggal. Sambil makan malam biasa, mereka bagi momen yang penuh nostalgia dan saling ngerti tanpa banyak ngomong. David yang dulunya preman, natap anaknya dan ngingetin dia dengan lembut tapi tegas siapa dia sebenarnya di balik penampilan membosankan itu. Kata-katanya berbobot, ada percikan pengakuan kalau ada sesuatu yang mulai bangun di dalam Hutch. Pada sore itu juga, Hutch kembali ke rumah, ketemu keluarganya untuk makan malam. Putrinya Sammy, satu-satunya cahaya terang dalam kehidupan keluarga yang redup, nangis-nangis bilang gelang kesayangannya hilang. Dengan hati yang berat, Hutch sadar itu mungkin diambil perampok yang masuk ke rumah mereka beberapa hari lalu. Hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi ada tekad baru yang muncul. Sambil nengok ayahnya lagi, Hutch geledah barang-barang ayahnya dan ngambil apa yang dia perlu. Pistol, rencana FBI tua, dan mungkin yang lebih penting, sepotong masa lalunya. David yang ngeliat tekad anaknya yang tenang, gak nanya apa-apa. Justru dia senyum penuh arti, bangga, bahkan mungkin lega, dan cuma bilang, good luck. Semoga berhasil. Ini lebih dari sekedar izin, ini restu. Didorong oleh keinginan buat balikin rasa aman putrinya, Hutch mulai mencari para penyusup itu. Pakai petunjuk samar tato yang dia lihat pas perampokan, perjalanan yang ngebawa dia ke dunia hitam kota dan ke tempat tato yang kumuh. He's looking for someone. Well, you probably shouldn't flash cheese like that around here, bro. Di sana, seorang pria tua ngeliat tato di pergelangan tangan Hutch. Sebuah tanda yang ngomongin tentang dinas, bahaya, dan sejarah yang enggak diumbar. Dalam momen pengakuan dan rasa hormat yang langka, pria itu berterima kasih pada Hutch atas jasanya dan dengan tenang ngasih info yang dia cari. Tapi, yang Hutch temuin gak sesuai sama yang dia harapkan. I speak, you listen. You know why I'm here. Para perampok, Lupita dan Louis Martin, bukan kriminal kelas kakap, tapi pasangan yang lagi kesusahan terlilit utang biaya pengobatan. Nyuri bukan karena niat jahat, tapi karena putus asa buat nyelamatin anak mereka. Ngelihat ketakutan, sisi manusiawi, dan rasa sakit mereka, Hutch bikin keputusan. Amarahnya hilang, ganti jadi empati, dan dia pergi. Dia milih belas kasihan daripada balas dendam. Tapi alam semesta kayaknya belum siapnya biaran dia jadi hilang lagi kebayangan. Pas dia naik bus pulang, perjalanan yang seharusnya biasa aja malah jadi pemicu nyalain sumbu yang udah lama mati. Sekelompok preman Rusia mabuk mulai gangguin seorang cewek muda sendirian. Hutch cuma ngeliat, bingung antara jadi orang yang biasa aja atau menjadi dirinya asli yang dulu. Salah satu dari mereka nyenggol cewek itu, kasar dan ngancem. Hutch dim-dim ngode supir buat berhenti dan turun dari bus. Terus dia balik ke preman-preman itu tenang, terkontrol, dan serius banget ngasih peringatan terakhir. Mereka ketawa, ngejek dia, gak nganggep. Padahal itu tak sepantasnya. Yang terjadi berikutnya gila banget, perkelahian brutal, ngermukin tulang yang ngebuang sisa-sisa penyamaran Hutch. Dia berubah di depan mata kita. Pakai senjata seadanya, kabel, tiang besi, pecahan perlengkapan bus dengan skill yang kejam. Perkelahian itu brutal, sadis, dan presisi banget. Setiap pukulan nunjukin kalau Hutch jauh dari kata biasa. Dia manusia yang dilatih buat perang, buat kekacauan, dan bertahan hidup. Dia nggak cuma berantem, tapi mendominasi. Para preman tumbang satu persatu, merintih berdarah patah. Pas sudah kelar, salah satu dari mereka tergeletak sesak napas. Tanpa ragu, Hutch ngelakuin napas buatan pakai sedotan. Tangannya stabil, matanya dingin. Dia minta maaf sebentar ke supir bus yang syok karena pemandangan berdarah itu dan turun dari bus. Jalan pergi gak cuma dari pertarungan, tapi juga dari ilusi menjadi nobody. Setelah berantem, dia jalan pulang, babak belur dan kaget temuin Becca nemuin dia. Ternyata Becca nggak bisa tidur karena Hutch nggak pernah telat. Pas lihat keadaannya, Becca kaget dan buru-buru ngeluarin kotak P3K buat nolongin dia. Sambil dirawat, Hutch jujur tentang gimana mereka berdua makin jauh. Dia kangen sama mereka yang dulu, ikatan mereka. Kata-katanya gugah sesuatu yang dalam di hati Becca. Dan malam itu pas Hutch tidur pulas, Becca nyingkirin bantal yang jadi pembatas di antara mereka. Sementara itu, adegan pindah dengan kontras yang tajam dan seram ke klub malam yang mewah dan eksklusif.
penuh lampu flash, menggelegar, dan kerumunan orang yang menikmatinya. Seorang pria masuk. Dia bernama Julian Knetito, bos mafia Rusia yang karismatik tapi berdarah dingin. Kehadirannya aja udah bikin ketakutan dan hormat. Dia punya kekuasaan, sifatnya yang gak terduga diselimuti pesona tipis. Semua orang di sekitarnya waspada. Julian gak cuma berbahaya, dia gak waras. Seorang maniak pakai setelan jas ala bos gangster. Julian jalan di klub. Dia ketemu sama sekelompok orang penting. Ada kesepakatan bisnis besar lagi jalan. Yang gak mereka tahu adalah badai bahaya bakal datang. Salah satu preman yang dihajar Hutch di bus, yang megap-megap setelah Hutch ngeremukin batang tenggorokannya, nggak lain adalah adik Julian, Teddy Nito. Teddy bukan cuma preman jalanan, dia pemain kunci di dunia mafia Rusia, ditugasin jaga obstek, harta sakral yang dibagi di antara kriminal, dipakai buat beresin masalah dan jaga perdamaian di dunia hitam. Begitu Julian dapat telepon, semuanya berubah. Rasa percaya diri yang sombong di wajahnya hilang. Dia dikasih tahu kalau Teddy dalam kondisi kritis dan koma. Di rumah sakit sesaat topeng Julian retak. Amarahnya luntur jadi kesedihan. Dia berdiri di samping adiknya yang gak sadar, air mata netes di pipinya, amarah murni mendidih. Pas dokter ngasih tahu dia kalau Teddy mungkin gak selamat, kesedihan Julian berubah jadi obsesi yang membutakan. Dia bakal nyari pria yang ngelakuin ini dan ngancurin dia. Fakta bahwa cuma satu pria yang bisa ngalahin 5 preman bersenjata malah makin mancing amarahnya. Ini bukan cuma masalah pribadi, ini memalukan. Dia ngelihat salah satu preman teman Teddy yang selamat maju dan ngasih bukti. Kartu metro yang dicopet dari Hutch pas berantem. Nggak banyak, tapi itu petunjuk. Dan buat kayak seorang Julian, cuma itu yang dia butuhin buat mulai berburu. Pagi berikutnya, Hutch yang babak belur natap cermin. Wajahnya memar, bibirnya pecah, buku-buku jarinya sakit. Tapi ada yang beda di matanya. Rasa hampa yang ngehantuin matanya bertahun-tahun udah hilang. Dia kelihatan hidup, api di dalam dirinya yang tadinya padam karena kematian perlahan rutinitas udah nyala lagi. Saat sarapan bareng keluarganya, dia coba bersikap biasa aja. Tapi telepon tiba-tiba bikin dia kaget. Itu dari Harry, adik tirinya, dan mereka nggak seharusnya ngomong lewat telepon rumah. Sebelum Hutch bisa nanya, Harry langsung motong. Dia jelas terhibur, mungkin malah bangga sama ledakan kekerasan Hutch di bus, tapi nadanya langsung berubah. Dia ngewanti-wanti Hutch kalau Julian Knit datang nyari dia. Mafia Rusia nggak bakal ngelepasin ini. Hutch disuruh menghubungin seseorang yang namanya The Barber, teman lama yang mungkin bisa nolong. Tapi Hutch yang bandel dan belum siap nurutin perintah, nutup telepon. Sisa hari itu berjalan kayak gema yang menghantui kehidupan lamanya. Pas dia duduk di meja kerjanya, HP-nya bunyi dengan pesan misterius dari nomor yang gak dikenal. Kemungkinannya Harry lagi, maksa dia, lebih tepatnya neken dia buat nemuin The Barber. Dengan napas lelah dan terpaksa, Hutch akhirnya nyerah. Dunia apapun ini yang narik dia balik, udah terlambat buat kembali. The Barber itu pria jenius, dan pas Hutch nanya tentang Julian Kryanov, dia ngasih map dan bilang Julian itu sosiopat yang terhubung, banyak duit dengan sumber daya buat bikin masalah. Di sisi lain, Julian udah nyewa orang profesional buat ngelacak Hutch. Dengan bantuan pejabat dari Departemen Pertahanan AS, mereka ngebongkar masa lalu Hutch yang tersembunyi di berkas rahasia dengan nama Nobody. Sadar kalau Hutch jauh lebih bahaya dari yang dia tunjukin, Julian nyuruh anak buahnya buat nangkep Hutch hidup-hidup. Setelah ketemu The Barber, Hutch pulang dan bilang ke keluarganya kalau mereka bakal liburan ke Italia buat musim panas. Mereka semua senang makan malam bareng. Pas Hutch ngelirik keluar jendela dan ngelihat beberapa mobil mendekat dengan cepat, sadar Julian udah nyusul, dia buru-buru nyembunyiin keluarganya di basement, nyium BK, dan pergi buat ngurus kekacauan ini. Karena masa lalunya, dia tahu gimana ngadepin situasi kayak gini, dan sukses melukai separuh dari penyusup itu.
Salah satu dari mereka menggunakan perangkap dan dia ketangkap. Terjebak di bagasi mobil yang jalan, Hutch sadar kembali. Kegelapan ngelilingi dia. Dinginnya borgol besi nusuk pergelangan tangannya, tidak ada rasa panik. Dengan perhitungan yang tenang, tanpa ragu, dia bikin keputusan brutal. Dia ngegeser jempolnya buat bebas dari borgol. Meringis tapi fokus, dia meraba-raba di ruang sempit itu dan nemuin alat pemadam api. Dengan satu gerakan cepat, dia nyemburinnya, ngebanjirin interior mobil dengan kabut putih yang membutakan. Kekacauan itu bikin supir hilang kendali. Kendaraan itu oleng, nabrak, dan terguling. Besi remuk, kaca pecah, sampai keheningan datang lagi. Pas debu bersih, Hutch keluar dari puing-puing babak belur tapi nggak hancur. Salah satu penyerang yang selamat berdarah dan bingung. Maksa nanya, siapa dia? Hutch natap matanya dan dengan ketenangan yang dingin dari awal bilang, nobody. Terus dengan suara rendah, tegas dia nambahin, kalau pernah punya gelar yang ditakutin di banyak negara, seorang pembunuh mematikan yang dipakai komunitas intelijen AS buat beresin masalah terburuk dari yang terburuk. Ngilangin orang yang udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan dia jago banget soal itu. Ninggalin mayat-mayat itu, Hutch lari. Dalam perjalanan pulang, dia nelpon ayahnya ngasih tahu kalau keadaan udah makin parah. Ini bukan lagi cuma soal balas dendam, ini soal bertahan hidup. Pas Hutch masuk lagi ke rumah, rasanya kayak masuk ke zona perang. Dinding-dindingnya berlumuran darah dan mayat penyusup lagi tergeletak kaku di lantai. Kekerasan udah nyampe ke depan pintunya. Dia natap bayangannya di cermin, napas terengah-engah, wajahnya lecet dan memar, dan sesuatu klik, gak ada lagi pura-pura, gak ada lagi ngumpat. Ilusi normal udah hancur. Kalau dia mau ngelindungi keluarganya, dia harus mengakhiri ini, semuanya, sebelum ini berbalik ke mereka. Dia mandi buru-buru, nyikat darah dari tubuhnya, tapi nggak ngilangin kekerasan dari jiwanya. Nggak ada waktu buat berlama-lama, dia ngumpulin keluarganya, membawa mereka ke mobil. Suaranya kedengaran berat banget. Becca, istrinya, akhirnya minta kebenaran. Dia pengen ngerti apa yang terjadi, siapa Hutch sebenarnya. Hutch natap dia dengan mata lelah, penuh cinta dan penyesalan, dan janjiin jawaban nanti. Luar biasanya, Becca ngangguk. Dia percaya Hutch, bahkan saat ini, tanpa sepatah kata lagi, dia nyetir pergi sama anak mereka. Ninggalin Hutch buat ngadepin badai sendirian. Mereka udah pergi, Hutch kesuruh tersembunyi di basement dan ngambil tempat penyimpanan senjata. Batangan emas dan tumpukan uang tunai yang udah lama dilupain. Pas dia buka berangkas, pikirannya balik ke seorang pria namanya Alan, salah satu target terakhir dari kehidupan sebelumnya. Alan udah nyolong $3 juta dari pangkalan militer AS di Revolt, Italia. Hutch dikirim buat ngilangin dia. Tapi ada sesuatu tentang Alan, penyesalannya, kesedihan tulusnya atas kesalahannya, bikin Hutch ragu. Untuk pertama kalinya, dia ngebiarin targetnya hidup. Setahun kemudian, didorong oleh keraguan, Hutch pergi nyari Alan lagi. Berharap banget bakal nemuin pengkhianatan, balik jadi kriminal, sesuatu yang bakal nerusin misi awalnya. Tapi yang dia temuin malah kedamaian. Alan udah benar-benar berubah. Dia tinggal di Boise, Idaho, nikah sama wanita baik, besarin 2 putri cewek itu, senyum di bawah sinar matahari. Dia milih kebahagiaan dan itu berhasil. Dan pas Hutch ngeliat dari jauh, ada yang perih di dalam dirinya. Bukan amarah, betul curiga, tapi iri. Kehidupan sederhana itu, yang Hutch gak pernah berani mikir dia pantas, beneran ada buat orang lain. Setelah itu Hutch pergi dari semuanya, dia resign, balikin senjatanya, dan coba bangun kehidupan dengan sarapan tenang, rutinitas buang sampah, dan kue ulang tahun. Bos-bosnya udah nguanti-wanti dia gak bakal berhasil. Mereka bilang ketenangan gak bakal lama kalau cowok kayak dia gak diciptain buat damai. Dia berdiri di rumahnya yang kosong. Sekarang, tempat pelindungan terakhirnya. Ngelihat sisa-sisa kehidupan yang penuh perjuangan. Dan di sana, di bawah sofa, sesuatu yang kecil dan polos banget berkilau kena cahaya. Gelang seni, benda yang bikin semua ini terjadi. Dia mengambilnya, ketawa pahit dan getir. Semua kematian, kehancuran, dan kekacauan ini cuma gara-gara gelang. Pas dia siap buat pergi,
Dia tahu banget kalau ini bukan cuma soal gelang. Sebenarnya sebagian dari dirinya selalu tahu kalau kehidupan tenang ini nggak bakal lama. Ketenangan itu cuma sementara. Itu bertahan lebih lama dari yang dia kira. Setidaknya itu ada artinya. Beberapa saat kemudian, dia ngelihat api menelan rumahnya. Kehidupan lamanya jadi abu. Nggak ada lagi jalan balik sekarang. Sementara itu, 2 pembunuh datang ke panti jompo buat bunuh David. Tapi karena dia pensiunan agen FBI, dia ngabisin mereka dengan cepat. Pakai emasnya, Hutch beli pabrik logam milik ayah mertuanya. Di sisi lain, Julian tahu tentang kematian anak buahnya yang dia kirim buat nangkap Hutch. Pagi berikutnya, pas para pekerja datang ke pabrik, mereka nemuin pabrik itu udah ditutup buat maintenance dan pergi. Gak tahu kalau di dalam, Hutch lagi sibuk masang jebakan. Harry marah banget sama dia karena nyari gara-gara sama mafia Rusia. Tapi Hutch tahu mereka udah nyerang keluarganya, nyerang ayahnya. Dia tahu harus mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Dengan semua yang udah disiapin, Hutch mulai bergerak. Jebakan udah dipasang, panggung udah siap. Dia nyerbu markas mafia Rusia yang dijaga ketat ke tentara satu orang dengan misi dan ngebakar uang haram mereka. Dalam saat aksi balas dendam, dia ngebakar jutaan dolar, bikin seluruh sistem keuangan kriminal mereka bertekuk lutut. Api membumbung kayak deklarasi perang dan Hutch jalan pergi dari kobaran api tanpa niat buat berhenti. Berikutnya, dia langsung ke Sarang Singa, klub malam fancy dengan lampu neon di mana Julian berkuasa. Tenang dan terkontrol, Hutch ngadepin bajingan yang udah menjadikan misinya buat ngelihat dia mati. Di tangannya, Hutch bawa ranjau yang mematikan, ranjau Claymore. Tapi alih-alih meledakannya, dia nawarin Julian kesempatan terakhir. Kesempatan buat mundur, buat ngakhirin pertumpahan darah sebelum lebih banyak nyawa hilang. Julian sombong dan merasa nggak tersentuh di kerajaannya sendiri, cuma ketawa. Dia nolak tawaran itu dengan ejekan, nggak sadar betapa bahayanya pria yang berdiri di depannya. Sendirian di ruangan itu, Hutch jujur ke dia. Dengan santai ngasih tahu Julian kalau semua yang dia punya, kekayaannya, keamanannya, kerajaannya, udah jadi abu. Dia mohon dengan akal sehat, nyaranin mereka berdua buat ngambil kerugian masing-masing dan ngilang sebelum kehancuran lebih lanjut terjadi. Tapi Julian udah kelewat batas. Harga diri nggak buat dia mundur. Hutch keluar klub, Julian marah besar, nyuruh anak buahnya buat ngejar dan ngabisin dia. Hutch gak lari, dia nuntun mereka langsung ke pabrik tempat pertarungan terakhir udah nunggu. Yang gak Hutch sangka adalah nemuin bantuan udah ada di sana. Ayahnya, David, dan adik tirinya, Harry. Keduanya bersenjata dan siap. David dengan tatapan nakal di matanya ngaku kalau kehidupan tenang gak seindah yang dibayangkan. Jujur aja dia kangen kekacauan kayak gini. Bareng-bareng, trio ini jadi kekuatan alam. Gelombang demi gelombang hitman Rusia nyerbu pabrik. Tapi mereka dilawan abis-abisan. Jebakan yang Hutch pasang tadi nyala dalam urutan yang brutal dan brilian. Api, kabel jebakan, bahan peledak. Ayah, anak, dan saudara bertarung berdampingan dalam badai peluru dan api. Bergerak kayak unit yang udah sering ngelakuin ini. Berdarah tapi nggak nyerah, mereka memukul balik para penyerang. Pas debunya udah reda, Julian muncul entah dari mana. Memanfaatkan momen itu buat melukai Harry dan muter balik keadaan. Kehabisan peluru dan pilihan, Hutch nyerang dia. Masang ranjau ke panel kaca anti peluru dan nge-tackle Julian langsung. Ledakan ngeguncang ruangan. Hutch terlindung cukup sama kaca buat nyelamatin nyawanya. Julian langsung pindah alam, kekuasaannya berakhir dalam api dan serpihan. Sirine polisi meraung di kejauhan, polisi udah di jalan. Tahu apa yang harus dilakuin, Hutch nyuruh ayah dan saudaranya kabur, sementara dia tinggal buat ngurus sisanya. Pas mereka kabur di malam hari, Hutch narik napas dan ninggalin voicemail yang tulus buat Becca. Dalam momen yang langka, dia bilang betapa berartinya Becca buatnya. Gimana Becca adalah satu-satunya cahaya nyata dalam kehidupan yang hampa dan nggak berwarna. Dia berutang segalanya pada Becca. Sebelum pihak berwenang datang, dia nyelamatin seekor anak kucing, simbol kepolosan di tengah kekacauan.
terus jalan dengan tenang menuju mobil polisi. Film balik awal lagi. Adegan di ruang interogasi di mana Hutch duduk di borgol, hadapin dua agen yang bingung. Mereka nanya lagi, "Who are you? Siapa lo?" Dia natap mata mereka dan ngulang satu-satunya jawaban yang benar-benar dia kasih. "Nobody." Sebelum mereka bisa maksa lagi, telepon berdering bersamaan di HP mereka. Ekspresi mereka berubah dari bingung jadi tiba-tiba nggak peduli. Tanpa penjelasan, Hutch dibebasin. Nggak ada tuntutan, nggak ada pertanyaan. Wow! 3 bulan berlalu, masalah udah reda. Hutch dan keluarganya udah balik ke kehidupan normal. Keliling-keliling ngeliat rumah baru, ngomongin renovasi, pura-pura damai itu nyata. Tapi pas mereka ngecek properti itu, Hutch dapat telepon, masalah bakal muncul lagi. Film ini nggak ditutup dengan ending yang damai, tapi bakal ada kekacauan lagi pada seri berikutnya. David dan Harry ditunjukin lagi nyetir mobil camping keluarga di jalanan sepi, bersenjata lengkap dan nyengir. Pistol siap, mata tajam, mereka udah siap buat apapun yang bakal datang. Pesan moral film ini apa ya? Kayaknya gini aja deh. Kekerasan bukan jawaban. Tapi diam dan gak bertindak pas lo bisa ngelindungin yang lo cinta, itu racun pelan-pelan buat jiwa lo. Kalau batas lo diinjak atau keluarga lo diganggu, siap-siap ngegas. Karena buat hidup yang berarti, kadang lo harus berani jadi somebody. Jangan takut keluar dari zona nyaman lo. See you next time.